Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Di sini kami dari kelompok 3 jurusan Pendidikan Agama Hindu semester 5 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Di sini kami akan menjelaskan cara menghitung validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Adapun yang harus kita siapkan yaitu Excel, SPSS, dan Word. Nah, di Excel sudah kami siapkan contoh data berupa perolehan nilai ulangan esai siswa SMP kelas 8. Di dalam data ini terdapat 60 responden atau siswa dan 50 soal. Untuk lebih memahami caranya, mari kita praktekkan bagaimana cara menghitung validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Data yang kami buat ini hanya contoh saja ya teman-teman, agar memudahkan teman-teman untuk mengikuti langkah-langkah yang akan kami contohkan. Nah, sekarang kita copy semua hasil ulangan esai SMP tersebut hingga totalnya. Setelah nilai dan total dari hasil ulangan ini terkopi, tetapi untuk nama siswa, nomor, dan nomor soal tidak ikut dikopi ya teman-teman. Setelah dikopi, kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS. Setelah SPSS ini dibuka, sekarang kita paste kopian tadi. Inilah hasil kopi dari nilai dan total yang telah kita copy dari Excel menuju SPSS. Selanjutnya, kalian klik variabel view di bawah. Lalu cari kolom terakhir. Kemudian kita rubah menjadi total. Setelah dirubah, sekarang kita kembali ke data view. Untuk menghitung validitasnya, caranya adalah dengan mengklik Analyze, kemudian Correlate, lalu Bivariate. Akan muncul seperti ini. Copy semua yang ada di kotak ini dengan cara Ctrl A. Setelah itu kita pindahkan ke kanan dengan cara mengklik tanda ini. Kemudian kalian pastikan correlation confidence person itu tercentang. Kemudian kalian klik OK. Setelah itu akan muncul output document correlation. Dari sinilah kita dapat melihat valid atau tidaknya suatu item. Di sini terdapat person correlation atau R hitung. Kemudian ini nilai signifikasinya dan N adalah jumlah respondennya. Nah, sekarang kita geser ke kolom total yang paling ujung. Untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, dalam melihat suatu item itu valid atau tidak, terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah dengan membandingkan R hitung dengan R tabel, seperti catatan yang sudah ada ini. Membandingkan nilai hitung dengan R tabel, yang pertama yaitu jika nilai R hitung lebih dari R tabel sama dengan valid, dan yang kedua jika nilai R hitung kurang dari R tabel sama dengan tidak valid. Kita kembali ke SPSS. Karena jumlah responden yang kita gunakan adalah 60 orang, kita harus mencari R tabel untuk 60 orang.
Nah, di sini kami sudah menyediakan Airtable. Kita mencari N atau responden sebanyak 60. Ini adalah Airtable. Sekarang kita cari di sini Airtable untuk 60 orang. Kita cari N60. Di sini ada 0,254 dan 0,330. Karena di sini kita menggunakan Airtable 5%, maka yang kita gunakan yaitu 0,254. Setelah itu, kita kembali ke SPSS. Sekarang kita cek data di SPSS. Dapat kita lihat hasil dari membandingkan R hitung dengan Airtable adalah 0,284. Itu lebih besar dari Airtable karena Airtable yang kita gunakan yaitu 0,254 dan ini hasilnya yaitu 0,284, sehingga data yang pertama ini valid. Sekarang kita lihat ke item yang kedua, yaitu 0,024. Itu berarti lebih kecil dari Airtable, maka tidak valid untuk item yang kedua. Ingat ya teman-teman, untuk bagian atas di sini adalah bagian nilai Pearson correlation-nya. Nah, untuk sekarang kita melihat apakah item itu valid atau tidak dengan cara melihat nilai signifikasinya. Sebelum itu, kita lihat catatan tadi terlebih dahulu. Di sini dijelaskan jika signifikasinya kurang dari 0,05, maka valid. Jika signifikasinya lebih dari 0,05, maka tidak valid. Sekarang kita lihat item ke-1. Yang kita lihat adalah nilai di tengah-tengah ini. Untuk item pertama, nilai signifikasinya adalah 0,028. 0,028 kurang dari 0,05, maka item yang pertama ini valid. Sekarang kita lihat ke item kedua. Untuk item kedua ini, nilai signifikasinya adalah 0,855. 0,855 lebih dari 0,05, maka item yang kedua ini tidak valid. Untuk selanjutnya kita uji reliabilitas. Uji reliabilitas konbat alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Maksud dari dilakukan secara berulang-ulang itu adalah item kita itu bisa konsisten nggak sih jika misalnya kita uji terus-menerus atau berulang-ulang. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita langsung ke uji reliabilitasnya. Kita gunakan data yang sudah ada tadi. Caranya adalah klik analyze, lalu slice, setelah itu reliability analysis. Seperti di validitas tadi, bisa kita lihat semua item di sini. Cuman bedanya di sini adalah yang kita pindahkan ke kanan hanya itemnya saja. Untuk totalnya tidak dipindahkan. Jadi kita klik CTRL-A. Untuk totalnya tidak usah di copy. Kemudian pindahkan ke kanan dengan mengklik tanda ini. Setelah itu, klik statistik di atas, lalu centang style if item delete itu. Kemudian continue. Pastikan untuk modelnya alpha. Kemudian oke. Akan muncullah hasil uji reliability menggunakan SPSS.
Kemudian kita ke tabel reliability statistik yang ini. Di sini kalian bisa melihat nilai Cronbach's alpha dan end of item. Cronbach's alpha adalah nilai Cronbach's alpha itu berupa yaitu 0,820 dan end of item adalah jumlah item-item kita yaitu sebanyak 50 item. Dikatakan reliable menurut Wiratna Sujerweni, Cronbach's alpha harus lebih dari 0,6. Dari ini kita bisa tahu Cronbach's kita 0,820, lebih dari 0,6. Otomatis item kita dikatakan reliable. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan adalah sebelum kita menghitung validitas dan reliabilitas dengan SPSS, yang pertama kita harus memiliki aplikasi SPSS. Setelah itu, kita harus memiliki data yang akan kita uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, kita harus membuka Word untuk mencatat poin penting dalam mencari validitas dan reliabilitas. Selain itu, untuk menunjukkan R-tabel. Di dalam SPSS, untuk menghitung validitas ada beberapa tahapan, yaitu mengklik Analyze, kemudian pilih Correlate, setelah itu Bivariate, copy semua item dengan cara Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke kanan dengan cara mengklik tanda panah. Pastikan correlation coefficient version itu tercentang atau terchecklist. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul output dokumen correlation. Dari output itulah kita dapat mengetahui valid atau tidaknya data tersebut. Dalam menentukan item itu valid atau tidak, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, membandingkan antara R-hitung dengan R-tabel. R-tabel untuk 60 responden dengan 5% R-tabel didapatkan 0,254. Jika hasil R-hitung lebih besar dari R-tabel, maka data tersebut valid. Jika R-hitung lebih kecil dari R-tabel, maka data tersebut tidak valid. Yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikasinya. Jika signifikasinya kurang dari 0,05 maka data tersebut valid. Jika lebih dari 0,05 maka data tersebut tidak valid. Setelah uji validitas, sekarang kita akan uji reliabilitas, yaitu uji yang bertujuan untuk melihat apakah data tersebut memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Maksud dari berulang-ulang itu adalah data kita itu bisa konsisten enggak sih jika misalnya kita uji terus-menerus atau berulang-ulang. Adapun langkah-langkah untuk menghitung reliabilitas yaitu klik Analyze, kemudian klik statistik di atas, lalu checklist scale if item delete, lalu continue, pastikan modelnya alpha, kemudian klik OK. Setelahnya muncul hasilnya, kita lihat tabel reliabilitas statistik. Dalam tabel tersebut terdapat Cronbach alpha dan end of item. Cronbach alpha adalah nilai Cronbach alpha yaitu 0,861 dan end of item adalah jumlah item-item kita yaitu sebanyak 50 item. Data dikatakan reliable menurut Wiratna Sujerweni. Cronbach alpha harus lebih dari 0,6.